Halo teman-teman, hampir mustahil untuk melacak semua film hebat yang dirilis dalam 1 tahun, terlebih dalam 1 dekade. Lebih sulit lagi ketika mencari film bagus yang mendapatkan pujian kritis dan turut sukses di box office. Karena tidak sedikit juga film bagus yang tertutupi oleh kesuksesan film lain atau tidak terdeteksi oleh radar. Nah, berikut ini film-film dalam 10 tahun terakhir yang wajib kamu tonton. Hana. Meskipun judulnya sangat mainstream karena mengambil nama depan protagonisnya seperti Rocky, Aladdin, atau Garfield, Hana tetap terasa unik dari film-film lainnya. Hana adalah film thriller aksi yang wajib kamu tonton, terutama karena film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Saoirse Ronan, Eric Bana, dan Cate Blanchett. Dia adalah seorang gadis yang dibesarkan di hutan belantara oleh sosok ayah yaitu Eric Bana yang mengajarinya untuk menjadi pembunuh yang mematikan agar dapat bertahan hidup. Ketika dia dicari oleh CIA karena alasan misterius, Hana harus kabur sembari belajar menjadi manusia di dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Berbeda sekali dengan film-film aksi di awal tahun 2000-an yang berfokus pada adegan pertarungan yang heboh dan sangat diedit dalam gaya film-film Bourne. Adegan-adegan aksi di dalam film Hana lebih sederhana dan praktis. Tambahkan skor pembunuh yang dibuat oleh Chemical Brothers dan kinerja Ronan yang luar biasa membuat film ini layak untuk menjadi tontonanmu di akhir pekan nanti. The Guest. Jika kalian pernah berurusan dengan seorang pembantu rumah tangga yang merasa berhak atas urusan pribadi kalian, maka kalian akan merasakan kembali hal itu ketika menonton The Guest. Dibintangi oleh Dan Stevens, film ini menceritakan sebuah keluarga yang sedang bersedih atas kematian putra mereka yang bertugas sebagai anggota militer di luar negeri. Di tengah momen itu, tiba-tiba seorang tentara bernama David yang diperankan oleh Dan Stevens hadir dan mengaku telah melayani negara bersama putra mereka. Dalam film ini, Stephen memerankan David layaknya Captain America, tetapi versi menyeramkannya. Dia adalah sosok yang maskulin yang akan menjadi kakak laki-laki kalian yang keren dan berkarisma. Meskipun mendapat ulasan yang positif, The Guest tidak terlalu sukses karena anggarannya yang rendah, menjadikan film ini sebagai permata yang terkubur. The Guest agak cocok disebut sebagai film yang terinspirasi oleh film-film John Carpenter, sebuah film thriller yang diremehkan dengan deretan pemain hebat dan skor yang fantastis. The Love Witch. Box office cenderung tidak adil karena seringkali dikaitkan dengan kecakapan artistik satu orang, misalnya sutradara atau bintang di dalamnya. The Love Witch adalah film yang bagus yang hampir seluruhnya dapat dikaitkan dengan seorang wanita yaitu Anna Bieler. Di dalam film ini, Bieler sendiri yang menulis, menyutradarai, memproduksi, mengedit, mencetak, serta merancang set The Love Witch. Ini adalah pekerjaan yang sangat mencengangkan dan berhasil membuat film ini terasa mirip seperti film horor di tahun 1960-an. Di samping detail teknis, The Love Witch juga menyenangkan untuk ditonton. Film ini adalah campuran antara horor, komedi, serta komentar tentang peran gender dan ilmu sihir pada zaman modern. Meskipun hampir dipuji secara universal oleh para kritikus, film ini tidak berhasil meraup $1 juta di box office pada saat dirilis. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nama besar sangatlah berpengaruh dalam kesuksesan suatu film Hollywood. The Nice Guys. Film Shane Black cenderung mengikuti pola yang konsisten, menceritakan seorang pria tangguh yang tidak beruntung karena harus menghadapi perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menghentikan plot yang membingungkan.
Intinya, film-filmnya adalah film-film dewasa yang dikhususkan untuk pria yang sudah dewasa. Dalam The Nice Guys, Black berhasil memberikan inovasi dari divisinya tersebut. Film ini menceritakan Jackson Healy atau diperankan oleh Russell Crowe, seorang pria tangguh yang disewa untuk bekerja sama dengan pecandu alkohol bernama Holland March, yang diperankan oleh Ryan Gosling, untuk menyelidiki hilangnya seorang gadis yang entah masih hidup atau sudah mati. Namun, sebelum kalian berpikir kalau film ini akan mengarah ke nominasi Oscar, harus ditambahkan kalau The Nice Guys adalah film yang benar-benar lucu. Perpaduan komedi dan sisi melankolisnya yang menjadi hit bagi para kritikus. Tetapi sayangnya nyaris tidak menghasilkan keuntungan, bahkan tidak balik modal. Jika kalian adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menyukai genre dark comedy dengan latar tahun 70-an, maka kalian harus segera menonton film The Nice Guys. Silence. Martin Scorsese adalah seorang sutradara yang khas dengan sentuhan Katoliknya yang sangat tertanam di dalam film-filmnya. Ciri khas mendongengnya mungkin menonjol di dalam film-film seperti Goodfellas dan The Wolf of the Wall Street. Tetapi Silence berhasil membawa Scorsese kembali ke dasar imannya. Mungkin keterlibatan langsung dengan kerohanian dan kebenaranlah yang membuat Silence nyaris tidak dapat memperoleh lebih dari 20 juta dolar secara internasional, bahkan ketika para kritikus mengoceh tentang hal itu. Namun jangan biarkan angka itu membuat kalian takut untuk menontonnya, karena Silence adalah salah satu film terbaik Scorsese. Film ini sendiri mengikuti perjalanan sepasang imam Yesuit Portugis yang pergi ke Jepang pada abad 17 untuk menyelidiki laporan kalau mentor mereka sudah murtad. Pastor Garupe yang diperankan oleh Adam Driver percaya kalau kehadiran mereka di Jepang akan membahayakan populasi Kristen setempat. Sementara Pastor Rodriguez yang diperankan oleh Andrew Garfield yang tampak sangat beriman dan taat dengan keyakinannya, percaya kalau ini adalah panggilan spiritual yang paling benar. Melalui semua hal itu, Scorsese menolak untuk membiarkan film ini menjadi film yang didaktik, mendorong audiens untuk mempertimbangkan apakah kehadiran Rodriguez dan semangat agamanya sebenarnya adalah hal yang baik atau tidak. Ingrid Goes West. Terlepas dari kenyataan kalau internet dan media sosial telah ada selama beberapa dekade terakhir sampai pada hari ini, sebagian besar film masih berjuang untuk menunjukkan bagaimana cara orang-orang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Film-film seperti Unfriended atau Searching mungkin dapat menjelaskan batas-batas dalam hubungan dunia maya, tetapi Ingrid Goes West lah yang berhasil mengomentari kehidupan digital di zaman modern, juga berhasil menjadi salah satu film Los Angeles yang paling akurat sepanjang masa. Ingrid Goes West menceritakan perjalanan Ingrid yang pergi ke barat untuk mencari ketenaran. Ketika ibu Ingrid wafat dan meninggalkannya dengan banyak uang, Ingrid menjadi terobsesi dengan influencer Instagram yang tampaknya memiliki kehidupan yang ideal. Ingrid pun pergi ke Hollywood untuk menipu wanita itu agar menjadi sahabatnya, dan segalanya menjadi semakin liar sejak saat itu. Film ini tidak pernah sadis dalam penggambaran karakter cacatnya yang mencoba mencari ketenaran di kota City of Angel. Ada sisi simpatik yang membuat film ini sebagai studi karakter tidak hanya menjadi komedi yang mengejek. Nah, itu tadi beberapa film underrated dalam 10 tahun terakhir yang wajib kamu tonton. Bagaimana? Tertarik untuk menonton semuanya? Oke, sampai jumpa teman-teman dan selamat menonton ya.